Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi kalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Silakan kalian buka UKBN kalian, dan di situ kamu bisa memberikan catatan-catatan di UKBM-mu, apa yang perlu kamu ketahui dan pelajari. Silakan ya. Pada UKBM halaman 91 itu bab 3 ya. Di UKBM itu tertulis bab 4. Tapi pada pelaksanaan kali ini ada beberapa konten yang harus disederhanakan, maka ini menjadi bab 3 ya. Jadi ini bab yang ketiga yang kita pelajari. Semoga materi ini bisa kamu kuasai. Ibu akan menerangkan kegiatan belajar satu dulu. Jadi pada pendahuluan kamu bisa baca di situ ya. Kegunaannya apa? Pada sistem pertidaksamaan dua variabel kita akan mempelajari yang seperti itu yang tertera pada konsep ya. Di konsep itu, peta konsep, bisa kamu lihat. Ini minta maaf ya, ada yang kesalahan ketik di sini. Yaitu kita mempelajari sistem persamaan dua variabel dulu. Lalu kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan dua variabel. Pada pertemuan pertama ini, kegiatan belajar satu ini, kita akan mempelajari sistem persamaan kuadrat, persamaan dulu, sistem persamaan linear kuadrat dulu ya. Ini yang akan kita pelajari. Boleh kamu buka UKBM-mu. Nah ini, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat berikut, kemudian buatlah grafiknya. Ini yang akan Ibu jelaskan, yaitu persamaan yang Ibu ambil yaitu Y sama dengan min X plus 1 dan Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 4. Bagaimana cara menyelesaikan? Nah, ini diikuti ya. Pertama kali kita beri persamaan Y sama dengan min X plus 1 itu sebagai persamaan 1. Ini persamaan linearnya, sedangkan persamaan kuadratnya kita beri nama persamaan 2. Lalu kedua persamaan itu kamu substitusikan. Nah, seperti itu sehingga menjadi ini ya, menjadi kamu substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, ini min X plus 1 sama dengan X kuadrat plus 3X min 4. Langkah yang berikutnya kita nolkan. Nah, seperti itu ya. Ini X kuadrat kok bisa 4X? Karena 3X ditambah X menjadi 4 dan seterusnya. Insya Allah kamu itu sudah paham. Setelah mendapatkan persamaan X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0, maka kita faktorkan. Nah, kita faktorkan seperti ini. Ini pelajaran SMP ya. Insya Allah masih ingat cara memfaktorkan. Jika belum tahu, nanti kamu bisa bertanya ya. Kita bahas di materi lain untuk pemantapan berarti. Jadi kita faktorkan X kuadrat plus 4X min 5 itu menjadi X plus 5 dikalikan X min 1 sama dengan 0. Nah, setelah dapat ini, maka kita akan cari X plus 5 itu harganya 0. Karena konsep perkalian, semua bilangan jika dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0. Ini ya, jadi X plus 5 sama dengan 0, maka kita akan dapat X sama dengan min 5, atau X min 1 sama dengan 0, maka kita akan dapat X sama dengan 1. Nah, setelah kita temukan X sama dengan min 5, kita substitusikan persamaan itu, kita masukkan X sama dengan min 5 itu ke persamaan 1 atau 2, bebas, kamu bisa memilih
persamaan mana yang akan kamu pakai untuk mencari Y-nya. Jadi seperti ini, Ibu memilih persamaan 1, maka pada persamaan 1 Y sama dengan min X plus 1, kita masukkan X sama dengan min 5, X-nya kita ganti min 5, maka kita akan dapat, nah seperti itu. Untuk X sama dengan 1, ya, kamu ikuti, maka kita akan mendapatkan 0. Jadi dari proses kegiatan ini kita mendapatkan penyelesaian yaitu min 5,6 dan nah itu ya 1,0 itu penyelesaiannya. Sekarang untuk yang kuadrat. Untuk yang kuadrat, grafik kuadratnya ya, tadi titik-titiknya kita masukkan. Sekarang bagaimana dengan menentukan grafik kuadratnya? Grafik kuadratnya, pada persamaan kuadrat kita sudah mengenal bahwa grafik itu akan menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Kita ingatkan lagi, untuk A lebih dari 0, jadi yang menentukan kurva itu menghadap ke atas atau menghadap ke bawah itu pada koefisien X kuadratnya. Jika pada koefisien X kuadratnya itu positif atau lebih dari 0, maka kurva akan menghadap ke atas. Tapi kalau A-nya itu kurang dari 0 atau koefisien X kuadratnya itu kurang dari 0, maka kurva akan menghadap ke bawah. Nah, untuk menentukan dia itu memotong, menyinggung atau tidak memotong, tidak menyinggung, maka itu kita cari nilai D-nya. Nilai D itu diskriminannya yang dirumuskan dengan B kuadrat min 4AC. Jika nilai D-nya itu lebih dari 0, maka kurva itu akan memotong pada 2 titik. Akan memotong pada 2 titik kalau kurva itu D-nya lebih dari 0. Itu artinya maka persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu akan mempunyai 2 penyelesaian X1 dan X2 tadi. Tapi jika D-nya sama dengan 0, maka kurva itu menyinggung sumbu X. Sama artinya persamaan kuadrat itu mempunyai 1 penyelesaian. Ya, tapi kalau D-nya kurang dari 0. Kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memotong atau tidak menyinggung. Jadi grafiknya seperti yang tertera di gambar itu. Nah, dalam kondisi itu disebutlah dia itu definite. Maka kalau A-nya lebih dari 0 disebut definite positif. Tapi kalau A-nya kurang dari 0 disebut definite negatif. Jadi dia mempunyai 2 penyelesaian, 1 penyelesaian atau tidak mempunyai penyelesaian itu tergantung dari nilai D-nya. Kalau membuka ke atas atau ke bawah itu tergantung pada koefisien X kuadratnya. Begitu ya, itu yang telah kamu dapat tentang grafik persamaan kuadratnya. Sehingga grafik penyelesaian dari Y sama dengan min X plus 1 dan Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 4 adalah sebagai berikut. Nah, ini kuadratnya, gambar grafiknya seperti ini. Gambar garisnya, nah seperti ini. Nah, itu yang kalian harus ketahui cara mencarinya. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan itu ya, mendiskusikan pada halaman 93 pada UKBM yang telah kamu dapat. Pada halaman 93 itu
ada yang harus kamu diskusikan dengan temanmu, yaitu memahami. Itu ya, di situ ada perintahnya. Silakan didiskusikan dan dikerjakan, dan jangan lupa kalau sudah paham, kamu lanjut ke Ayo Berlatih pada halaman 93 pada UKBM kita. Setelah kamu paham betul KB1, kegiatan belajar 1 ini, kamu bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 2. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kegiatan selanjutnya adalah kegiatan belajar 2. Ibu akan terangkan pada pertemuan berikutnya. Kali ini kamu tetap semangat ya, tetap belajar walaupun dalam kondisi apapun, kamu harus tetap belajar. Belajar yang bermakna, jadi itu ya. Ingat, kita harus tetap melihat kegiatan apa manfaat bagiku. Setiap apa yang kamu lakukan, tanyakan pada dirimu, apa manfaat bagiku? Ambak ya, apa manfaat bagiku kegiatan ini? Maka sekiranya itu yang Ibu pesan pada kalian. Semoga tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada kegiatan belajar 2 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.